Tidak membutuhkan lahan yang luas. Itu bisa di samping rumah kita, di lahan-lahan yang sempit, bahkan lahan yang sangat padat penduduk bisa, karena tidak bau. Bisnis ternak ayam ini modelnya kecil, cash flow-nya cepat, dan hasilnya luar biasa menurut saya. Halo sedulur Oasis, kamu ingin beternak, tapi lahan kamu sempit dan tinggal di pemukiman yang padat penduduk? Coba deh kamu ternak ayam kampung KUB 2. Bagaimana caranya? Tonton videonya dari awal hingga akhir dan tetap di channel Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Mu'arif. Saya bertempat tinggal di Pelalangan, Pandoharjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini saya menekuni profesi sebagai peternak ayam KUB. Nama peternakan saya KUB Sleman Utara Farm dan saya pemiliknya. Waktu saya masuk ke dunia peternakan KUB ini akhir tahun 2019, masa pandemi COVID ya. Kebetulan saat itu kegiatan usaha saya lagi kolab. Terus terang saya down waktu itu. Saya tidak punya keahlian apapun kecuali di bidang konstruksi dan properti. Saya berpikir bagaimana kehidupan harus tetap berjalan. Saya mencari kegiatan apa yang bisa menghasilkan uang dalam kurun waktu cepat untuk pemenuhan keluarga dan pendidikan anak-anak. Akhirnya saya dikenalkan dengan ayam KUB ini. Ini salam hormat buat guru saya, Dr. Hewan Hariwibowo. Beliau yang membimbing saya. Saya sama sekali nggak ngerti ayam, sama sekali. Saya bukan dilahirkan dari keluarga yang paham dunia perayaman. Lalu pada saat 2020 saya memulai ternak KUB yang awalnya 1-2 periode itu sudah berjalan dengan baik, ada PPKM darurat. Namun prinsip saya, apapun bidang usahanya kita tidak boleh lari. Konsistensi yang diperlukan dalam membangun sebuah usaha. Ketika ada permasalahan kita lari ya kita selesai. Jadi kita harus menjawab tantangan itu. Apa yang saya lakukan karena semua resto tutup mas. Saya harus memutar otak untuk keberlangsungan peternakan saya. Apa yang saya lakukan akhirnya saya tidak mengandalkan bakul atau tidak mengandalkan resto. Saya membangun pasar saya sendiri. Istri saya yang awalnya tidak ngerti sama sekali bagaimana bisnis, ini saya paksa. Bisnis memasarkan ayam KUB. Saya memulai jualan ayam hidup dulu. Bagaimana cara jualannya supaya yang gampang dipercaya adalah ke keluarga. Tawarkan ke keluarga, tawarkan ke teman, ke tetangga sekitar, ke grup-grup WhatsApp, ke komunitas teman sekolah dan sebagainya. Akhirnya dari proses perjalanan ayam hidup ini banyak pemesan yang minta ayam karkas. Saya bilang ke istri, jangan pernah menolak permintaan konsumen. Apapun bentuknya. Akhirnya kita ke jasa pemotongan ayam, ayamnya kita potong bersih, lalu kita kirim ke konsumen. Dan itu mempunyai peningkatan daya jual. Kalau ayam hidup per kilo 40.000, dijual ayam karkas menjadi 65.000 per kilo. Ada peningkatan nilai ekonominya. Berjalannya waktu, pemesan konsumen kita minta, bisa nggak kita minta ayam yang sudah dimasak sesuai pesanan? Ya ada ingkung, ada opor, ada ayam goreng. Saya bilang ke istri saya, tidak boleh menolak apapun permintaan konsumen, apapun yang terjadi. Ya, aku belum bisa masak, belajar. Jadi istri saya itu memulai bisnis kuliner, awalnya dia belum bisa masak, mas. Jadi sudah terima orderan, itu baru belajar masak. Jadi terima orderan 1 atau 2 ekor, dia pasti masak 3. Yang 1 untuk tester. Lambat laun, itu kita geluti. Ketika itu dilakukan dengan terus-menerus, akhirnya istri saya mempunyai kepercayaan diri.
ketika istri saya sudah mempunyai kepercayaan diri, akhirnya bisnis kuliner istri saya branded. Saya mengekspos kegiatan bisnis istri saya mengekspos kegiatan usaha peternakan saya. Dari perkembangan hari demi hari, ini bisnis saya mengalami peningkatan yang signifikan. Saya kerjasama dengan teman-teman yang di instansi, saya kerjasama dengan teman-teman yang di kampus, saya kerjasama dengan teman-teman yang punya jaringan yang luas, istri juga kerjasama dengan teman-temannya, punya reseller. Itu akhirnya kegiatan kuliner kita luar biasa. Nah, dari sinilah bisnis di ayam KUB ini benar-benar saya rasakan. Jadi saya mengedukasi masyarakat bahwa ayam KUB tidak hanya sekedar ternak, menghasilkan telur, menjadi pedaging jual, tidak. Jadi liriklah jaringan mata rantai bisnisnya. Karena banyak yang kita tangkap atau kita bisa jadikan peluang bisnis dari ayam KUB ini. Di situ telurnya bisa dijual untuk telur konsumsi, menghasilkan uang setiap hari. Ditetaskan menjadi DOC mingguan, dibesarkan menjadi pedaging butuh waktu 2,5 bulan, setting indukan lagi. Ini endingnya adalah ayam KUB itu ke pedaging, ke kuliner. Kalau produk turunan KUB sudah sampai di atas meja, di atas piring menjadi ayam goreng, selesai. Itulah nilai perputaran bisnisnya ada di situ. Dari sini kita bisa menggali potensi kita masing-masing. Mau kemana ketika kita belajar ternak KUB. Tetapi tetap saya menganjurkan bahwa memulai sebuah kegiatan usaha, gali dulu ilmunya. Belajarlah dasar ilmunya. Dari situlah nanti baru proses belajar untuk masuk ke sistem bisnisnya, masuk ke produk turunannya, bagaimana mempelajari marketnya, bagaimana sistem marketingnya. Kalau orientasi kita mau menjadi entrepreneur, pelaku usaha, itu pelajari semua. Tetapi ketika kita hanya berpikir, saya tidak mampu sampai ke sana, saya pengen menjadi peternak saja, ya sudah fokus, produksi dan jual. Ketika mau meningkatkan grade kita, belajar sistem bisnis. KUB itu ada 2 generasi ya, KUB 1 dan KUB 2. KUB itu genetiknya memang asli ayam kampung Indonesia. Yang pertama ada ayam pelung dari Jawa Barat, ada ayam sentul, ada ayam kedu dan sebagainya. Yang membuat perbedaan KUB 1 dan KUB 2 karena genetiknya ada ayam cemani nih Mas. Jadi KUB 1 itu ada genetik ayam cemani sehingga tampilan ayam KUB 1 itu banyak yang hitam. Tidak hanya hitam bulunya tetapi dagingnya pun berwarna ungu karena ada genetik ayam cemani. Lalu KUB 1 secara produksi telur itu antara 160 sampai 180 butir per ekor per tahun, tetapi sifat mengeramnya juga masih tinggi KUB 1. Sifat mengeramnya masih 10%-an. Lalu yang kedua, KUB 1 ini sifat kanibalismenya juga masih tinggi, Mas. Berbeda dengan KUB 2, KUB 2 mempunyai keunggulan yang pertama, sifat produksi telurnya bisa 180 sampai 200 per butir per ekor per tahun. Jadi lebih meningkat. Lalu yang kedua, KUB 2 ini sifat mengeramnya tinggal 5% saja, sudah sedikit. Yang ketiga, KUB 2 sifat kanibalismenya sudah nggak ada, sudah rendah sekali. Lalu yang keempat, KUB 2 ini ada 2 Mas memang. KUB 2 itu ada KUB 2 Janaka dan KUB 2 Narayana. KUB 2 Janaka yang warnanya ini bening-bening gini, warnanya cerah dan kakinya kuning, kakinya bersih, itu KUB 2 Janaka. KUB 2 Narayana mayoritas dia bulunya gelap dan kakinya juga masih ada yang gelap, tetapi secara postur KUB 2 baik Janaka dan Narayana itu besar. Jadi secara keseluruhan KUB 2 itu adalah produk yang menyempurnakan dari KUB 1. Ayam KUB itu bisa dibangun dengan modal yang tidak besar. KUB bisa dimulai dari yang kecil. Kalau kita tidak punya kemampuan finansial, nah KUB ini jawabannya. Karena KUB diciptakan oleh negara, ini adalah untuk menciptakan peternak-peternak skala mandiri, baik rumahan maupun industri. Peternak KUB mandiri itu apa? Mandiri itu punya indukan. Dari indukan menetaskan DOC. Dari menetaskan DOC nanti dibesarkan menjadi pedaging. Dari pedaging ini jangan dijual semua. Pedaging ini nanti sebagian disisakan untuk setting indukan lagi. Memang butuh waktu, butuh tahapan untuk kita menjadi besar.
tetapi tidak dimulai dengan modal yang besar. Jadi investasi satu kali dengan modal yang kecil nanti bisa menjadi besar. Bagaimana caranya? Seperti itu tadi, ada tahapannya. Bisnis atau orang usaha itu yang dipertimbangkan itu adalah cash flow. Secepat mungkin kalau bisa. Modal kecil tapi kalau perputarannya cepat bisa menutup kebutuhan keluarga. Nah, KUB bisa menjawab itu. Bagaimana hitung-hitungannya? Begini, ketika kita punya indukan itu menghasilkan telur. Telur itu harian. Jadi setiap hari kita bisa menghasilkan uang dari jualan telur. Apa itu saya lakukan? Saya lakukan. Untuk menutup biaya produksi saya jual telur. Sebagian ditetaskan menjadi DOC. Awal dulu DOC-nya juga saya jualan DOC kecil-kecilan. Guna untuk memenuhi biaya produksi. Lalu sebagian dibesarkan menjadi pedaging. Pedagingnya juga tidak dijual semua. Ini tahapan kita adalah investasi. Jadi jangan money oriented. Jangan ayam kita semuanya dijual semua. Tidak, tahapan kita adalah berpikir ini adalah proses investasi, membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Dari yang kecil ini dalam proses perjalanan waktu besok akan menjadi besar. Bagaimana rumusnya? Dari 10 ekor betina ini dalam kurun waktu 1 tahun, saya jamin minimal harus punya 50 ekor indukan. Kalau sudah punya 50 ekor indukan, minimal per hari menghasilkan 25 butir telur saja. Itu dikumpulkan dalam 1 minggu sudah 150 butir. Bisnis ternak ayam ini modalnya kecil, cash flow-nya cepat, dan hasilnya luar biasa menurut saya. Ayam KUB ini adalah ayam kampung. Ayam kampung itu ada di sekitar kita. Kalau zaman dahulu ayam kampung itu tidurnya di atas pohon, di bawah genteng dan sebagainya. Itulah juga yang terjadi dengan ayam KUB. Artinya apa? Ayam KUB itu ya bisa diternakkan di samping rumah kita, di pekarangan kita. Nggak usah berpikir harus punya lahan yang luas, harus nyari lahan yang jauh dari pemukiman karena bau. Enggak. Karena ayam KUB pakannya tidak ketergantungan pakan pabrik, itu yang harus dipahami. Jadi biaya produksi ayam KUB itu relatif lebih murah. Bahkan ada juga peternak-peternak yang menggunakan potensi-potensi alam di lingkungan masing-masing. Peternak itu untung kalau bisa menciptakan pakan sendiri. Bisa menciptakan pakan yang murah, tetapi harus paham nutrisi. Jangan asal menciptakan pakan, tetapi nanti kita akan rugi sendiri. Karena kita tidak paham bagaimana ilmu nutrisi, apa yang dibutuhkan oleh ayam kita. Makanya dibutuhkan ilmu, harus belajar bagaimana mengimplementasikan potensi yang ada di sekitar kita, dan itu bisa kita jadikan pakan, tetapi juga potensi di lingkungan kita itu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam. Yang kedua, tidak membutuhkan lahan yang luas. Itu bisa di samping rumah kita, di lahan-lahan yang sempit, bahkan lahan yang sangat padat penduduk bisa, karena tidak bau. Ayam KUB ini karena ayam kampung, dia pakannya tidak ketergantungan pakan pabrik atau pakan kimia. Pakannya potensi alam tadi, ada jagung, ada katul, itu yang menyebabkan kotorannya juga tidak bau. Untuk mengantisipasi bau kandang itu memang kita butuh manajemen kandang. Yang pertama bisa menggunakan bakteri mikroba, yang kedua bisa menggunakan bahan kimia. Bakteri mikroba apa yang digunakan? Beli saja di toko-toko pertanian atau di poultry shop itu ada, namanya saya menyebut merek ya, E4, itu isinya bakteri mikroba. Itu bisa dicampurkan ke dalam minum, bisa dicampurkan ke dalam pakan, dan yang jelas semprotkan ke kandang kita. Bahan kimianya menggunakan asam sitrat. Asam sitrat itu sitrun. Sitrun itu bisa dibeli di toko-toko bahan roti, bahan kue. Itu bisa dicampurkan ke pakan, juga bisa disemprot ke kandang atau ke kotoran ayam. Rutin lakukan itu seminggu sekali. Kalau itu diterapkan dengan benar, kandang kita tidak akan bau. Kalau saya memilih menggunakan bakteri mikroba, kenapa? Karena biayanya lebih hemat daripada saya menggunakan bahan kimia. Jadi peternak yang tinggal di lingkungan padat, kalau berpikir tentang kendala bau kandang, itu bisa terjawab. Jadi saya melakukan kebersihan kandang ini seminggu sekali dengan membuang kotorannya memang. Tetapi sebelum dibersihkan, kotorannya sudah disemprot tadi menggunakan bakteri mikroba. Ya, ketika kotoran sudah disemprot oleh bakteri mikroba, itu bakteri inilah yang mengurai kotoran. Jadi tidak menimbulkan masalah. Ketika kotoran saya tampung, nanti di musim tanam itu nanti petani-petani sudah mengambil itu. Gratis, siapa yang butuh.
peternakan ayam yang saya geluti ini, kalau untuk bicara kebutuhan keluarga, saya sudah lebih dari cukup lah. Saya sudah bisa mengentaskan anak-anak saya menjadi sarjana, itu kebanggaan buat saya. Karena investasi terbesar saya pada saat umur saya sudah 50 tahun lebih ini, investasi terbesar saya adalah menyelesaikan pendidikan anak-anak. Tetapi prestasi yang membuat saya bangga saat ini adalah saya bisa membantu orang lain, Mas. Terutama orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas, saya bisa ajari ini untuk meningkatkan perekonomiannya mereka. 1 bulan sekali kita ada jadwal bimbingan dan pelatihan, itu dari nol, benar-benar belajar bagaimana persiapan setting untuk menjadi peternak, belajarnya harus mulai dari mana, itu kita ajarkan SOP-nya, menghitung HPP-nya, manajemen kandangnya, analisa bisnisnya, sistem marketingnya, produk turunannya, sampai memitigasi penyakitnya, praktek lapannya kita ajari semua. Harapan saya ke depan, saya pengen mengawal KUB ini selalu eksis. Harapannya ayam KUB ini bisa menyebar sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Tapi saya juga berharap juga kepada negara, karena ini produk negara. Ketika ayam sudah di launching, ya kita dikawal dong. Kasih bimbingan mereka, tidak hanya disupport bantuan di depan, tapi bimbinglah sampai bisa mandiri. Dampingi, jangan pada saat di kandang saja, sampai di penjualan. Mungkin harapan saya buatkan regulasi, kalau bisa sampai ayam KUB ini bisa diekspor. Sehingga peternak ini nanti bisa sejahtera, dan kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi imbas nanti ke negara. Ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan usaha, tentu saja kita harus paham apa yang akan kita lakukan. Penting artinya kita membuat analisa. Ketika sudah kita pelajari ilmunya, lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan diri. Rintislah dari yang kecil. Jangan berharap sebuah usaha tiba-tiba menjadi besar. Yang besar itu juga dimulai dari yang kecil. Jadi nikmatin saja prosesnya, yang penting pahami dulu dasar usaha kita, belajarlah kepada orang yang tepat, lalu kalau sudah menguasai ilmu ternaknya bagaimana sistem penjualannya, sehingga ketika kita melakukan sebuah usaha itu tidak hanya sekedar produksi, tetapi kita juga bisa menguasai pasar. Kuncinya itu belajar. Dan sekarang nih, kegiatan usaha sekarang itu kita tidak harus punya tempat usaha di pinggir jalan, tidak harus. Kita bisa memasarkan produk kita semuanya, produk apapun dari rumah. Bisa menggunakan aplikasi apapun, kita bisa menggunakan media sosial apapun untuk berjualan. Jangan pernah lari dari masalah. Sebuah usaha harus dibangun dengan konsistensi. Ketika kita menemukan masalah dan kita lari, kita pindah lagi, membuat usaha baru, saya pastikan selamanya akan seperti itu. Tidak akan pernah menemukan atau menjadi pemenangnya, karena selalu lari dari masalah. Itu.